Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Arifudin, teman saya Musdalifah Wirdaningsi dan Rizky Nurfosia. Kami dari kelas K, program studi S1 Kebidanan, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurniajaya Persada Palopo. Kami akan menjelaskan humaniora tentang pengertian kepribadian menurut para ahli dan menurut Abraham Maslow. Latar belakang kepribadian adalah gambaran cara seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya, yang terlihat dari kebiasaan berpikir, sikap dan minat, serta pandangan hidupnya yang khas untuk mempunyai keajegan. Para tokoh-tokoh psikologi memulai penelitian mereka tentang kepribadian, karena menurut mereka kepribadian itu sangat khas. Pandangan tokoh-tokoh yang berbeda-beda menyebabkan banyaknya teori kepribadian yang berbeda pula. Salah satu tokoh tersebut adalah Abraham Maslow. Maslow selalu mengedepankan rasa peri kemanusiaan dan beranggapan bahwa setiap orang bebas untuk mengaktualisasikan dirinya. Teori dan pandangan dari Maslow ini bisa menjelaskan mengenai perilaku manusia. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas lebih dalam mengenai cara pandangan teori Maslow dan beberapa para ahli lainnya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama pengertian kepribadian menurut para ahli, yang kedua kepribadian menurut Abraham Maslow, ketiga ciri-ciri yang telah mencapai aktualisasi diri, dan terakhir contoh-contoh yang relevan dengan pekerjaan bidan. Adapun tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui pengertian kepribadian menurut para ahli, yang kedua untuk mengetahui kepribadian menurut Abraham Maslow, yang ketiga untuk mengetahui ciri-ciri orang telah mencapai aktualisasi diri, yang terakhir untuk mengetahui contoh-contoh yang relevan dengan pekerjaan bidan. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, George Habermas. Menurut George Habermas, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Yang kedua, Theodore M. Newcomb. Menurut Theodore, kepribadian ialah suatu kelompok sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari pelakunya. 3. Robert Sutherland. Menurut Robert, kepribadian ialah abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana halnya sama lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Pengertian kepribadian menurut para ahli yang keempat yaitu Ginger. Menurut Ginger, kepribadian ialah keseluruh tingkah laku dari seseorang dengan suatu sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Yang kelima, M.A.W. Brower. Menurut M.A.W. Brower, kepribadian ialah corak tingkah laku sosial individu yaitu meliputi keinginan, opini, dorongan, dan kekuatan serta perilaku-perilaku seseorang. Keenam, Rochek dan Warren. Menurut Rochek dan Warren, kepribadian ialah sebagai kelompok faktor-faktor psikologis, biologis, dan sosiologis yang didasari dengan perilaku individu itu sendiri. Faktor-faktor biologis tersebut meliputi keadaan fisik, watak, seksual, sistem saraf, proses pendewasaan individu yang bersangkutan, dan juga kelainan-kelainan biologis lainnya. 7. Konjaraningrad. Menurut Konjaraningrad, kepribadian ialah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi berlangsung selama manusia masih hidup di dunia ini. Kepribadian seseorang individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. 8. Atkinson. Menurut Atkinson, kepribadian ialah pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Kepribadian mencakup kepribadian umum yang dapat diamati oleh orang lain dan kepribadian dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. 9. Carl Gustav Jung. Kepribadian adalah suatu totalitas segala peristiwa psikis yang disadari ataupun yang tidak disadari. 10. Alport. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 11. Kurt Lewin. Kepribadian adalah totalitas realiti psikologis yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat.
12. Gordon Allport, kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku yang bersangkutan. Pengertian kepribadian menurut para ahli. 13. Sigmund Freud, kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem yaitu ID, ego, dan superego. 14. Agus Sujanto DKK, kepribadian adalah suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. 15. Kartini Kartono dan Dalil Gulo dalam Sejar Kawin, kepribadian adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain, integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. 16. Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau pola dan konsisten sehingga menjadi ciri khas pribadinya. 17. Schaeffer dan Lam, kepribadian adalah sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola berarti sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku, sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka sikap itu sudah baku berlaku terus-menerus, secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi. 18. Georgia Kelly, kepribadian adalah sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. 19. Kuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. 20. S. Hall dan Lindsay dalam Sumadi Surya Barata, kepribadian adalah A. Apabila rasa ID-nya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak primitif, impulsif, dan agresif dan ia akan mengumbar impuls-impuls primitifnya. B. Apabila rasa egonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya bertindak dengan cara-cara yang realistik, logis, dan rasional. C. Apabila rasa superegonya menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka pribadinya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna yang kadang-kadang irasional. Selanjutnya yaitu kepribadian menurut Abraham Maslow. Kepribadian. Maslow berpendapat bahwa seseorang akan memiliki kepribadian yang sehat apabila ia telah mampu untuk mengaktualisasikan diri secara penuh. Maslow mengemukakan teori motivasi bagi self-actualizing person dengan nama meta-motivation, mid-needs, be-motivation, atau being values, atau kebutuhan untuk berkembang. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Maslow mengungkapkan bahwa manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk setiap spesies, tidak berubah dan tidak berasal dari sumber genetis atau naluri. Dapat diartikan bahwa kepribadian manusia bersumber dari motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Jajnuddin, dalam hierarkinya Maslow membedakan antara kebutuhan dasar, Hatice needs, dan kebutuhan tinggi, meta kebutuhan Hatice mota needs. Dinamika kepribadian. Kepribadian menurut Maslow seperti yang telah disebutkan dalam struktur dan konsep kepribadian dalam bahasa sebelumnya bahwa Maslow yakin banyak tingkah laku atau kepribadian manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan motivasi individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang membuat kehidupan individu menjadi bermakna dan tercapai kepuasan. Berdasarkan fakta yang ada menyebutkan bahwa jantung dari teori Maslow ialah proses motivasi manusia, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berada dalam kepuasan. Ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka ia akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Begitu seterusnya, sehingga kepuasan manusia bersifat sementara.
Ciri-ciri kepribadian menurut Maslow. Menurut Maslow, ada beberapa karakteristik atau ciri yang menunjukkan seseorang mencapai aktualisasi diri, yaitu 1. Mampu melihat realitas secara efisien. 2. Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain apa adanya. 3. Spontanitas, kesederhanaan, dan kewajaran. 4. Terpusat pada persoalan. 5. Membutuhkan kesendirian. 6. Otonomi kemandirian terhadap kebudayaan dan lingkungan. 7. Kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan. 8. Kesadaran sosial. 9. Hubungan interpersonal. 10. Demokratis. 11. Rasa humor yang bermakna dan etis. 12. Kreativitas. 13. Independensi. 14. Pengalaman puncak. Contoh kepribadian yang berhubungan dengan pekerjaan bidan. Sebagai seorang bidan yang kesehariannya berhubungan dengan manusia, maka bidan harus memahami dan menerapkan perkembangan kepribadian. Contohnya, menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, bersikap empati terhadap orang lain, tidak membeda-bedakan pasien, bertanggung jawab. Itulah tadi yang sempat kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.